Aira masuk ke dalam kamarnya. Hatinya sedang berbunga-bunga pasalnya baru saja dia diantar oleh laki-laki yang diam-diam dikaguminya. Lelaki yang begitu acuh dengan lawan jenis. Banyak dokter dan tenaga medis lainnya yang begitu mengagumi dan mengidolakan dokter berwajah tampan rupawan. Sepertinya cukup hanya kekaguman saja. Aira tidak ingin menyimpan perasaan yang lebih, pasalnya Aira pernah memergoki sang atasan pernah men-scroll foto seorang wanita cantik berambut panjang bergaya ala model. Sejak saat itu dia mengubur rasa cintanya dan memilih Agung sebagai kekasihnya. Adik kandung dari Dr. Adrian itu memang 11-12 dengan sang kakak. Sayang sang kakak sudah beristri dan meninggalkan kekuasaannya di rumah sakit ini demi bersama dengan anak istrinya. Meski Aira sudah mempunyai kekasih seorang karyawan bank swasta, tidak membuat hatinya bahagia. Hubungannya dengan sang kekasih tidaklah baik-baik saja. Berulang kali sang kekasih membatalkan kencan mereka tanpa memberi alasan yang jelas. Dan Aira juga mendengar selentingan gosip jika sang pacar memiliki gadis idaman lain. Kalau Aira bertanya maka pertengkaran dan perdebatan pasti terjadi. Puncak pertengkaran adalah sore tadi. Sang kekasih memutuskannya secara sepihak. Hubungan yang sudah terjalin hampir 1 tahun itu harus kandas di tengah jalan. Pintu kamarnya diketuk beberapa kali. Aira bangkit dari rebahannya dan membuka pintu kamarnya. Seraut wajah berkerut muncul dari balik pintu. Ada apa tunduk? Tidak seperti biasanya pulang dari rumah sakit langsung masuk ke kamar dan ndak keluar lagi. Maaf Bu, Aira nggak enak badan. Apa tentang Agung lagi? Aira mengangguk. Semenjak Mas Agung naik jabatan menjadi manajer sekarang sikapnya berubah Bu. Sering mengingkari janji, suka bentak-bentak Aira, dan aku dengar dari salah satu temannya dia lagi dekat dengan salah satu karyawan di tempat kerjanya. Dan barusan Mas Agung memutuskan Aira Bu, ujar Aira dengan raut wajah sedih, sedangkan sang ibu menarik napas lega. Syukurlah kalau dia memutuskanmu. Dari awal ibu tidak menyukainya. Dia juga kurang sikap sopan santunnya. Harusnya kalau mau jemput kamu masuk ke dalam rumah atau enggak menunggu di teras menyalami ibu kekasihnya. Iha ini malah nangkring di atas motor sembari merokok lepas-kelepus. Benar-benar tak ada tata krama sama sekali. Ibu ini gimana sih? Anaknya lagi sedih malah seneng, ujar Aira mengerucutkan bibirnya. Terus tadi yang nganter siapa Nduk? Ibu lihat senyum tak lepas dari bibirmu, ucap sang ibu mencoba menggoda putrinya. Oh itu atasan Aira Bu. Kebetulan tadi lewat jadi sekalian jalan katanya. Oh ibu kira dia pacar kamu yang baru. Ya nggak mungkin lah Bu. Pak Aditya mana mungkin mau dengan Aira. Dia adalah adik dari pemilik rumah sakit. Nggak mungkin suka sama Aira yang cuma perawat biasa. Bagaikan langit dan bumi Bu, susah untuk digapai. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini Nduk Ca Ayu. Kalau Allah sudah menggariskan kita tak kuasa untuk menolaknya. Jodoh, rezeki, dan kematian adalah rahasia dari Allah. Kita tidak tahu jodoh kita. Siapa tahu kamu berjodoh dengan atasan kamu. Rezeki bisa datangnya dari mana saja, dan kita juga tidak tahu kapan kematian akan menghampiri kita. Yang perlu kita lakukan adalah selalu bersyukur dan selalu dekat dengan Allah. Aira mengangguk-angguk mendengar nasihat dari ibunya. Ya sudah, mending kamu mandi terus makan. Jangan karena diputusin laki-laki macam dia kamu jadi mogok makan. Itu namanya menyakiti diri sendiri. Imbuh sang ibu. Aira bergegas menyambar handuk di atas gantungan dan melangkah ke kamar mandi. Sang ibu pun membereskan sprei kamar putrinya yang acak-acakan. Membawa pakaian kotor ke belakang dan biasanya Aira yang mencucinya. Aira tinggal bersama ibunya yang seorang janda beranak 2, Aira dan juga adiknya bernama Arza yang masih duduk di kelas 3 SMA. Di ruang keluarga tampak Arman, Aditya, juga keduanya orang tuanya. Agaknya Mama Sarah masih marah dengan Papa Abimanyu.
Terlihat mereka duduk saling berjauhan dan Mama Sarah memasang wajah masam. Sebenarnya berulang kali Papa Abimanyu menjelaskan semuanya, tapi sepertinya Mama Sarah nggak mau tahu dan lebih memilih menulikan telinganya. Sebenarnya Papa sama Mama kenapa sih? Tanya Aditya mengerutkan dahinya menatap Mama dan Papanya. Mama Sarah membuang muka ketika sang suami memandanginya dengan tatapan memelas. Arman terkekeh mendengar tingkah mereka. Sudahlah Dit, nggak usah memikirkan mereka. Memang semakin tua bukannya tambah dewasa, malah bertingkah seperti anak kecil ngambekan, maunya menang sendiri. Hari ini kakak ingin memberikan kabar bagus, tentu Papa dan Mama akan senang mendengarnya, bahkan ini adalah sesuatu yang diharapkan Papa. Ujar Arman sembari tersenyum kecil. Memangnya kabar apa sih? Kakak nggak usah bikin teka-teki dan nggak usah bertele-tele. Langsung to the point aja. Ucap Aditya gemas. Arman menarik napas panjang dan mengatur napasnya. Tuh kan malah diam. Celetuk Aditya memutar bola matanya malas. Arman tersenyum tipis dan menatap satu persatu orang-orang yang berkumpul di ruang keluarga. Sabar dong. Ini merupakan kabar keramat dan sangat istimewa. Arman menghentikan ucapannya membuat Aditya kian tak sabar. Hei Mim masih aja muter-muter. Pasti mau ngelamar si gadis panti kan? Tebak Aditya. Kok kamu tahu, padahal kakak belum memberi tahu lo. Bisa kecium bau-bauannya. Tapi benarkan dugaanku? Arman mengangguk sembari cengar-cengir seperti kuda. Aditya tersenyum kecut. Apa kakak nggak malu menjilat ludah sendiri? Enggak juga, malah memiliki sensasi sendiri. Papa Abimanyu dan Mama Sarah yang mendengar obrolan mereka hanya bisa geleng-geleng kepala. Ternyata kakak sangat gercep, takut ditikung sepertiga malam Pak Ustadz ya. Ujar Aditya meledek. Pria tampan itu terkekeh mendengar ledakan adiknya, tapi Arman tidak peduli mau dibilang menjilat ludah sendiri. Yang dia inginkan saat ini tidak ingin kehilangan Serena lagi. Gadis yang selalu membuat urat-urat kemarahannya tersulut. Gadis yang mampu menggeser nama kasih di hatinya. Nama yang membuat dirinya menjadi pria dingin tak tersentuh. Serena mampu merobohkan benteng pertahanan untuk tidak lagi mengenal perempuan. 2 kali dia ditinggalkan oleh wanita yang dicintainya. Dulu tanpa kabar sang kekasih meninggalkannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun pergi begitu saja. Dan yang kedua adalah kasih, dia lebih memilih menikah dengan adiknya, laki-laki yang merenggut kehormatannya. Dan kali ini Arman tidak ingin kehilangan untuk yang ketiga kalinya. Arman akan segera mengikatnya di hadapan penghulu juga di hadapan Allah dengan disaksikan oleh malaikat. Arman meminta Papa untuk melamar Serena besok malam. Kamu jangan kurang ajar Arman. Papa sudah beristri, Mama kamu bisa ngamuk jika Papa melamar gadis itu. Arman berdecak kesal. Cek, Papa. Maksud Arman melamar Serena untuk putramu ini Papa, bukan untuk Papa. Bisa-bisa Papa bukan tidur lagi di kamar tamu tapi di teras. Arman melirik ke arah mamanya. Coba aja kalau berani. Bukan Papa yang tidur di luar tapi burung Papa yang bakal tidur di luar, ngerti maksud Mama kan Pa? Papa Abimanyu langsung menutupi asetnya dengan bantal. Membuat kedua anaknya tergelak. Adrian menutup teleponnya. Baru saja Aditya mengabarkan bahwa sang kakak nanti malam akan melamar gadis yang dicintainya. Adrian bersyukur akhirnya kakaknya bisa melupakan kasih dan membuka hatinya untuk wanita lain. Di sisi lain Adrian juga merasa bersedih karena tak bisa menghadiri prosesi lamaran tersebut. Sebagai saudara Adrian ingin menyaksikan hari bahagia kakak tercintanya. Ingatan Adrian teringat ke masa kecilnya. Sang kakak selalu membela jika ada yang membuli dan mengejeknya. Bahkan Arman dulu sering terlibat baku hantam demi membela adik-adiknya. Adrian menghela napas panjang dan meletakkan ponselnya di atas meja lalu menyalakan televisi. Tiba-tiba Kasih muncul dengan segelas teh hangat juga pisang goreng yang baru saja diangkatnya dari atas penggorengan. Mas, teh sama pisang gorengnya. Mumpung masih hangat. Iya.
Jawab Adrian singkat membuat Kasih menatapnya keheranan karena tidak biasanya suaminya bersikap seperti itu. Adrian selalu menggodanya dengan candaan konyol hingga membuat wajah Kasih memerah menahan malu. Ada apa sih Mas? Sepertinya Mas sedang banyak pikiran. Tanya Kasih sembari memegang rahang tegas milik suaminya. Adrian tersenyum dan menggenggam erat jari jemari lentik milik istrinya lalu menciumnya sekilas. Nggak ada apa-apa sayang. Hanya saja Mas merasa sedih. Malam ini Kak Arman akan melamar seorang gadis. Mata Kasih berbinar mendengarnya. Oh ya, aku turut senang mendengarnya Mas. Akhirnya Kak Arman akan melepas masa lajangnya. Tapi kenapa Mas Adrian malah bersedih? Adrian menyandarkan kepalanya di bahu istrinya. Mas hanya bersedih karena sebagai adik aku tak bisa menyaksikan kebahagiaannya. Kasih tertegun kemudian meletakkan kepala suaminya di pangkuannya dan mengelusnya dengan begitu sayang. Maafkan Kasih Mas, gara-gara Kasih Mas harus terpisah jauh dari orang-orang yang Mas sayang. Adrian mendonggak dan meraih tengkuk istrinya. Adrian melabuhkan ciuman di bibir tipis istrinya, melumatnya sekilas. Kasih teringat akan kebaikan-kebaikan kakak iparnya yang selalu berusaha menguatkan dirinya saat dia terpuruk. Dan Kasih juga merasa bersalah telah memberinya sebuah harapan palsu. Kasih turut senang akhirnya sang dewa penolongnya mau membuka hatinya untuk wanita lain. Dan Kasih yakin wanita itu sangatlah istimewa, sangat jauh dengan dirinya yang banyak kekurangan. Semoga kamu bahagia Kak Arman. Ucap Kasih dalam hati. Sayang kenapa terdiam? Jangan merasa bersalah. Ini adalah pilihan yang harus aku jalani. Aku memilihmu dan aku tidak pernah menyesalinya. Tetaplah di sisiku apapun yang terjadi. Kasih mengangguk. Adrian mengelus perut istrinya. Apa dia nakal? Kasih menggeleng dan tersenyum. Rasa mual sudah berkurang Mas. Mungkin karena Dede udah berusia 4 bulan di dalam kandungan. Apa kamu menginginkan sesuatu? Aku akan berusaha memenuhinya. Kasih berpikir sebentar. Sebenarnya dari tadi siang aku ingin memakan nasi goreng telur ceplok Mas. Mungkin karena terlalu banyak pesanan jadi aku sampai lupa memintanya. Sudah 1 minggu ini Kasih menerima nasi box dengan lauk yang mereka request. Dan syukur alhamdulillah orderan cateringnya tidak pernah sepi meskipun baru partai kecil dari 100 dan 200 box per hari. Setiap hari Kasih menerima keuntungan yang cukup banyak. Mas sepertinya aku perlu 1 orang untuk membantuku memasak Mas. Kayaknya kalau kita berdua akan kewalahan. Hari Minggu depan ada yang memesan nasi box kira-kira 500 box. Apalagi kondisiku dalam keadaan hamil begini. Adrian berpikir sejenak. Tiba-tiba dia teringat dengan mantan asisten rumah tangganya, Bilasmi. Sayang bagaimana kalau kita suruh Bilasmi datang kemari. Katanya dia pulang ke kampung halamannya di Semarang, dan dia juga sempat meninggalkan nomor teleponnya. Kasih tersenyum senang. Dengan senang hati Mas. Bilasmi juga bisa menggantikan Mas berbelanja ke pasar. Aku suka sebal melihat Mas pulang dari pasar langsung pucat terus akhirnya muntah-muntah. Adrian nyengir kuda mendengar ucapan istrinya. Masa dokter bedah yang kerap kali mengobrak-abrik organ manusia mual dan muntah saat masuk ke pasar. Kalau dipikir-pikir sangat aneh dan di luar nalar. Sambungnya membuat Adrian tertawa tergelak. Adrian lekas bangun dari pangkuan istrinya dan meraih kembali ponselnya lalu menghubungi mantan asisten rumah tangganya. Setelah ngobrol agak lama dengan Bilasmi, Adrian menutup teleponnya. Sayang katanya besok Bilasmi siap OTW. Ayo kita ke dapur. Mas akan membuatkanmu nasi goreng spesial pakai telurnya Chef Adrian. Adrian menaik turunkan alisnya. Maksud Mas? Karena ucapan sang suami terdengar ambigu di telinganya. Adrian terkekeh mendengar pertanyaan istrinya. Kasih segera mencubit pinggang suaminya. Apa yang ada di pikiran Mas hanya itu melulu sih. Kasih berdiri dan berjalan ke arah dapur, diikuti oleh sang suami yang merangkul pundak istrinya dan membawanya ke dapur. Sekarang duduk di sini.
Adrian menarik kursi dan mendudukkan istrinya. Adrian memakai apron bergambar Hello Kitty. Diam-diam Kasih merekam aksi suaminya. Kamu ingin Mas bergaya ala Chef Juna yang kaku seperti kanebo kering atau ala Chef Muto yang pecicilan dengan atraksi akrobatnya? Kasih tertawa mendengar pilihan yang diucapkan suaminya. Chef Muto, aku tak suka cowok kaku. Jawab Kasih diiringi tawanya yang memperlihatkan deretan gigi putihnya. Oke. Dengan gesit Adrian melempar pisaunya dan hampir saja pisau itu lolos tapi berhasil ditangkapnya meski tak segesit dan secantik permainan Chef Muto. Kasih merekam aksi suami sembari tertawa cekikikan, melihat suaminya mengiris bawang dengan cepat. Aduh, pekik Adrian. Buru-buru Kasih meletakkan ponselnya dan mendekati suaminya. Kenapa Mas, teriris? Adrian mengangguk. Buru-buru Kasih memasukkan jari suaminya ke dalam mulut dan disesapnya. Makanya nggak usah gaya-gayaan begini kan jadinya. Mendengar omelan istrinya Adrian tersenyum puas. Tapi bong. Celetuk Adrian tanpa merasa bersalah sedikit pun karena telah berhasil mengerjai istrinya. Mas Adrian jahat. Rengek Kasih sembari mencubit pinggang suaminya. Adrian mengadu kesakitan tapi Kasih tak peduli. Dia kembali ke tempat duduknya dengan bersungut-sungut sebal, padahal dirinya tadi sempat khawatir. Adrian kembali melanjutkan aksinya. Kasih kembali tertawa hampir saja alat penggorengan yang dinamakan sutil itu terlempar ke wajah suaminya sendiri. Nasi goreng ala Chef Adrian telah siap. Silakan Tuan Putri selamat menikmati. Kasih mengambil sendok dan mencicipinya. Hei Mim Nyami. Tak sampai 15 menit nasi goreng buatan Adrian telah ludes tinggal piring sama sendoknya. Ini tidak gratis Tuan Putri. Cek masak sama istri harus bayar sih. Gerutu Kasih. Adrian tersenyum miring. Aku ingin kamu membayar pakai ini. Malam ini dengan menggunakan batik warna merah maron Arman bersiap melamar gadis pujaan hatinya. Tak lupa Arman membawa beberapa hantaran yang Mama Sarah yang menyiapkannya. Aditya pun juga terlihat tampan dengan baju batik dengan warna yang sama corak yang berbeda. Mereka berempat menuju ke panti asuhan Kasih Bunda dengan Aditya sebagai supirnya. Mama Sarah terlihat sedih. Loma kenapa malah bersedih? Tanya Aditya dari spion. Mama jadi teringat kakakmu Adrian Dit. Dia tidak bisa menyaksikan prosesi lamaran kakaknya. Ucap Mama Sarah dengan wajah sendu. Papa Abimanyu menghela napas berat. Ini sudah menjadi pilihannya Ma. Mama Sarah melengos dan memandang suaminya sekilas. Ini semua gara-gara Papa. Coba Papa hancurkan perjanjian konyol itu tentu Adrian ada di sini bersama anak dan istrinya. Lagian Papa ini aneh, meskipun Adrian nggak ada di sini dia kan bisa memantau rumah sakit dari sana kan Pa? Semua tidak segampang itu Ma. Adrian sangat dibutuhkan di sini. Masih banyak yang membutuhkan jasanya sebagai dokter di sini. Kita tak hanya mengandalkan Fernando saja. Nanti Mama juga akan paham. Mama Sarah terdiam. Tak lama kemudian mobil yang mereka tumpangi telah sampai di depan panti asuhan Kasih Bunda. Mereka disambut ceria oleh beberapa anak panti dan menyalami mereka satu persatu. Saat memasuki ruang tamu Arman tertegun melihat penampilan Serena. Sepertinya mereka telah sepakat untuk memakai baju warna yang sama pasalnya Serena menggunakan kebaya merah maron dengan bawahan batik coklat tua dengan hijab pink dusti. Sangat cocok membalut tubuh Serena yang langsing. Padahal ini di luar rencana. Sepertinya kalian sudah janjian lihat saja pakaian yang kalian kenakan warnanya sama. Celetuk Papa Abimanyu membuat Serena tersipu malu. Terlihat seorang lelaki tampan tersenyum kecut. Sebenarnya aku belum ikhlas Nena, tapi aku harus mengikhlaskannya sepertinya kamu begitu mencintai pria itu. Ucap Fahri dalam hati. Prosesi lamaran itu berjalan dengan lancar. Akhirnya Serena menerima lamaran mantan atasannya. Alhamdulillah. Niat baik harus disegerakan. Minggu depan akan dilakukan akad nikah di sini saja, sesuai dengan keinginan calon kedua mempelai.
Ujar Papa Abimanyu. Alhamdulillah, terima kasih Pak, mau menerima putri angkat saya menjadi menantu Bapak. Ucap Bu Zulaiha bahagia. Pukul 9 malam Arman sekeluarga segera berpamitan. Sebelum meninggalkan calon istrinya, Arman berpesan kepada Serena. Jaga hati dan pandangan, aku takut kamu bakal kepincut dengan Pak Ustadz. Arman melirik ke arah Fahri yang sedang berbicara dengan kedua orang tuanya. Iya, jawab Serena. Seorang gadis berkulit putih dan berwajah manis memasuki ruang kerjanya dengan lesu membuat salah satu temannya menatapnya heran. Ra, kenapa tuh muka pagi-pagi udah lecek kayak baju yang hampir 1 tahun nggak pernah disetrika? Tegur salah satu perawat sembari memasukkan lipstiknya ke dalam tasnya. Berantem lagi? Apa tidak bosan sih tiap ketemu selalu bertengkar? Belum juga kalian menikah udah kayak hidup berumah tangga puluhan tahun. Ujar Mirna sedikit sewot. Kami putus Mir. Ucap Aira singkat membuat perawat yang bernama Mirna tersenyum lebar. Bagus dong, setidaknya kamu terbebas dari pria toksik macam cowok kamu. Baru diangkat menjadi manajer bank abal-abal aja udah songongnya nauzubillah. Apalagi kalau menjadi direktur bah. Bisa dibayangkan kelakuannya, lagaknya pasti kayak mafia. Ucapan sahabatnya yang barbar membuat Aira sebal. Aira mendengus kesal. Kamu sama aja seperti ibuku, bukannya sedih malah kegirangan. Jawab Aira sewot. Mirna tertawa sumbang terkesan mengejek. Berarti ibumu pinter nggak kayak anaknya On, mau-maunya dibodoh-bodohi pria macam Agung. Diduain pasrah aja. Dan kamu bilang mereka hanya kebetulan bertemu. Mana ada kebetulan ke bioskop, belanja di mall bareng, makan bareng. Jangan-jangan mereka ke hotel bobo bareng. Balas Mirna kesal melihat kebegoan sahabatnya. Jangan ngomong sembarangan. Mas Agung tidak mungkin berbuat hal seperti itu. Dia memang bilang begitu kok waktu aku menanyakan kebenarannya. Jawab Aira polos. Mirna mencebik malas. Dan kamu percaya? Aira mengangguk. Mirna berdecak kesal. Cek. Sebenarnya kamu ini cinta nggak sih sama cowok kamu? Tanya Mirna dengan tatapan menyelidik. Enggak. Jawab Aira polos membuat Mirna menjadi gemas, ingin sekali menggetok kepala sahabatnya dengan gayung agar sadar dari ketololannya. Terus arti kebersamaan kalian hampir 1 tahun itu apa coba? Balas Mirna jengkel. Aira celinggak-celinguk memastikan situasi dan kondisi aman, tidak ada yang mendengar obrolannya. Sebenarnya aku menerima dia karena aku ingin mengalihkan perasaanku pada seseorang. Tapi sepertinya tidak bisa. Semakin lama aku mencoba melupakannya, semakin kuat dan kokoh perasaan cinta ini tertanam di sini. Tunjuk Aira ke dalam dada. Ini benar-benar B3 Go. Ngapain ngorbanin perasaanmu sedangkan kamu nggak pernah cinta? Ini namanya menyiksa diri dodol. Apa laki-laki itu tahu kamu diam-diam mencintainya? Tanya Mirna dengan tatapan penuh selidik. Aira menggeleng. Dia nggak pernah tahu. Sepertinya dia sudah memiliki kekasih. Dan aku tidak mungkin memilikinya. Dia dan aku sangat berbeda bagai langit dan bumi. Wajah Mirna mendadak sendu. Dia juga merasakan kesedihan sahabatnya. Ternyata nasib percintaanmu setragis ini. Mirna memeluk sahabat dekatnya. Memangnya siapa sih cowok B3 Go yang berani-beraninya menolak pesona gadis cantik dan manis sepertimu? Apalagi kalau tersenyum, gigi gingsulmu menambah nilai plus tersendiri. Sambungnya lagi. Aira meraba gigi gingsulnya. Ih jorok lu, celetuk Mirna. Tiba-tiba seorang laki-laki masuk dan berdehem mengagetkan pembicaraan mereka. Aira mendadak gugup. Ehem. Suster Aira, apa kamu sudah menghubungi keluarga korban kecelakaan kemarin? Sudah dok. Ternyata mereka berasal dari luar Jakarta, katanya siang nanti baru sampai sini. Jawab Aira. Aditya mengangguk lantas masuk ke dalam ruangannya. Mirna tersenyum tipis. Mirna sudah bisa menebak siapa laki-laki yang dimaksud sahabatnya. Apa laki-laki itu yang barusan masuk ke sini? Tanyanya dengan senyum menggoda.
Wajah Aira mendadak merah merona membuat Mirna bertambah yakin. Bukan. Kamu salah. Elak Aira. Ya ampun Aira, kalau dengan itu aku sangat setuju. Tapi sepertinya Dokter Aditya jomblo akut. Ujar Mirna sedikit keras. Aira membungkam mulut sahabatnya yang terlalu lemes. Sets. Jangan keras-keras takut kedengaran. Bisa-bisa dia salah paham. Dia sudah punya pacar, aku pernah melihatnya cantik bak model. Bisik Aira. Dasar emang Mirna bermulut mercon tetap saja suaranya cempreng. Salah paham gimana, memang itu kenyataannya. Sini aku bisikin gimana cara biar dia takluk sama kamu. Tikung di sepertiga malam. Kalau mau yang lebih instan pakai pelet atau guna-guna. Bisik Mirna lirih membuat Aira mendelik dan memukul kepala sahabatnya dengan gulungan kertas. Sesat. Sudah Lebih baik lanjut bekerja. Gibah terus gak berfaedah sama sekali. Jam istirahat telah tiba. Ayo ke kantin mumpung ada yang menggantikan kita. Ajak Mirna. Enggak aku lagi mode ngirit. Aku bawa bekal dari rumah. Adikku memerlukan biaya yang banyak. Sebentar lagi Arza menghadapi ujian. Ya sudah aku ke kantin dulu. Setelah sahabatnya pergi Aira membuka kotak bekal makannya. Aroma khas opor ayam menguar kemana-mana. Masakanku memang tidak ada duanya. Memuji diri sendiri. Seorang laki-laki tampan berdiri di depan pintu memperhatikan Aira yang sedang menikmati makan siangnya. Sepertinya enak. Aira terjengat kaget dan mengelus dadanya. Hampir saja jantungnya copot melihat pria tampan berdiri di hadapannya sembari bersedekap. Pria yang tak lain sosok yang selama ini dikaguminya dan menjadi penyemangat menjalani hari-harinya. Laki-laki itu menatap Aira intens. Boleh aku memintanya? Aku juga lagi malas ke kantin. Aira terkejut kemudian mengangguk dan mengambil mangkuk yang biasa dia pakai untuk menyeduh mie instan jika jaga shift malam. Tapi Pak, apa Bapak tidak jik dengan makanan seperti ini? Apalagi ini sendoknya bekas aku pakai. Aditya tersenyum dan mendekati Aira lalu duduk tepat di hadapannya membuat Aira bertambah gugup. Aditya menggeleng dan merebut sendok yang habis dia pakai. Gadis manis bergigi gingsul itu terkejut dan tidak bisa menyembunyikan kegugupannya. Dok itu habis aku pakai. Aku akan mengambilkan yang bersih. Tidak usah, aku sudah sangat lapar. Aditya segera mengambil alih mangkuk yang dipegang gadis itu dan memakannya dengan lahap. Ini masakanmu atau masakan ibumu? Tanya Aditya di sela-sela kunyahannya. Saya sendiri dok. Pagi-pagi sekali ibu saya sudah ke pasar berjualan. Aditya manggut-manggut tanda mengerti. Besok bawa yang lebih banyak lagi. Mulai hari ini aku akan memakan masakanmu. Tenang saja aku akan membayarnya. Aditya mengeluarkan uang sebanyak 7 lembar 100 ribuan. Cukup kan buat seminggu. Ucap Aditya dingin dan terkesan mengharuskan Aira menerima tawarannya. Tapi, dok saya tidak bisa menerimanya. Aku dengar kamu lagi menekan pengeluaran untuk biaya sekolah adikmu kan? Jadi anggap saja kamu bekerja secara pribadi untuk saya. Kalau masih kurang tolong bilang ke saya. Aira masih tercengang dengan ucapan atasannya. Dia seperti mendapat jalan untuk lebih dekat dengan laki-laki yang diam-diam dikagumi dan dicintainya. Tapi dok ini kebanyakan. Protes Aira membuat Aditya tersenyum simpul. Itu separuh uang jajanku selama seminggu. Daripada aku jajan di luar mending aku jajan sama kamu lebih irit separuh. Aku menyukai masakanmu Aira. Aditya lekas pergi meninggalkan Aira yang masih duduk terbengong tidak percaya dengan apa yang baru saja dialaminya. Aira tersenyum tipis. Nggak apa-apa dari perut mungkin naik ke hati. Mungkin lama-lama dia cinta gara-gara masakanku. Nggak sia-sia aku belajar masak dari ibu. Aira segera membereskan kotak makannya dan mencucinya di wastafel. Aditya tersenyum lega. Seenggaknya dia bisa membantu bawahannya yang sedang dalam kesulitan meski dengan cara yang tidak lazim.
Aditya merasa Aira kesulitan dalam masalah keuangan dilihat dari dia menekan biaya makannya dengan alasan untuk membiayai adiknya sekolah. Aditya juga merasakan jika gadis itu diam-diam menyukainya, tapi sayangnya hatinya sudah terpatri oleh satu nama teman masa SMA yang sekarang berkarir di negeri ginseng Korea. Aditya membuka galeri foto di ponselnya dan membuka folder bernama Thalita. Aditya tersenyum melihat foto-foto gadis itu. Terlihat cantik dan anggun, mau difoto bergaya apapun. "Kapan kamu pulang, Thalita? Aku kangen banget sama kamu. 1 tahun kita berpisah, dan kamu tidak memperbolehkanku menyusul ke sana dengan alasan kamu tidak akan fokus dengan kariermu dan malah akan terganggu. Sungguh alasan yang aneh. Apa kamu menyembunyikan sesuatu?" Gumam Aditya lirih. Aditya mengelus wajah cantik di layar ponselnya. "Aku harap kamu cepat kembali. Kak Arman akan segera menikah dan Kak Adrian malah sudah mempunyai anak. Setelah Kak Arman menikah aku akan segera melamarmu." Sudah 5 hari ini Aira selalu membawakan makan siang untuk atasannya. Dan nafsu makan Aditya pun kian bertambah. Alhasil berat badannya naik 1 kilo membuat Aditya kelabakan. "Kalau begini caranya bisa-bisa aku gendut, Ra." Aira tergelak dengan ucapan Aditya. Hubungannya dengan Aditya pun tidak sekaku dulu. Dulu mereka berinteraksi soal pekerjaan saja, tapi sekarang mereka layaknya seperti sahabat. Dan hari ini terakhir Aira membawakan makanan untuk atasannya dalam minggu ini. Dan hari ini Aira akan mengatakan yang sejujurnya tentang perasaannya. Entah mau diterima atau tidak, yang penting dia ingin mengungkapkannya agar beban hatinya berkurang. "Dokter, boleh ngomong sesuatu?" Aditya mendonggak dan mengerutkan keningnya. "Ya, sepertinya ada yang penting. Katakan saja." Dokter Aditya janji nggak akan marah. Tanyanya lagi. Aditya menggeleng. "Dok, sebenarnya, saya, kamu kenapa, Ra?" Desak Aditya. Sebenarnya saya sudah menyimpan perasaan sama Bapak dan itu sudah lama sekali. Saya mengira dengan menerima pria lain rasa cinta ini akan hilang sendirinya, tapi ternyata itu salah, Dok. Semakin hari perasaan cinta saya sama dokter kian bertambah subur dan saya tidak bisa memupusnya." Aditya mendengar baik-baik apa yang diucapkan oleh gadis berhijab di hadapannya. "Lantas?" tanya Aditya. "Saya tidak berharap dokter Aditya mau membalas perasaan saya. Tapi saya jauh lebih lega telah mengatakan yang sejujurnya pada dokter. Saya tahu saya terlalu lancang berani menyukai dokter. Banyak sekali perbedaannya, bagaikan langit dan bumi tidak mungkin bersatu. Dokter pasti mengira saya perempuan murahan yang telah menyatakan cinta lebih dulu. Tapi yang pasti saya tulus mencintai dokter dari dulu sampai sekarang." Aira bernapas lega setelah mengatakan yang sebenarnya. Aditya menghela napas panjang. "Maaf Aira, aku tidak bisa. Ada hati yang harus aku jaga. Sudah ada nama seseorang yang telah mengisi hatiku. Sekali lagi maaf. Aku hargai kejujuranmu. Aku harap kamu bisa bersikap seperti biasanya. Aku sudah menganggapmu sebagai sahabat sekaligus adikku. Dari dulu aku ingin memiliki adik perempuan. Setelah ini jangan pernah berubah ya," ucap Aditya bijak. Tiba-tiba di depan pintu berdiri seorang wanita cantik dengan tinggi semampai tersenyum menatap Aditya. Aditya terkejut berulang kali mengucek matanya, tapi sosok itu tetap berdiri di tempatnya sembari menyunggingkan senyumnya. "Sayang, kaukah itu, Thalita?" Aditya berdiri dan berjalan mendekat. Aira ikut menoleh ke belakang dan terkejut melihat wanita cantik bak model berdiri merentangkan tangannya ingin memeluk tubuh Aditya. Hampir air mata Aira lolos tapi buru-buru ditepisnya, berpura-pura tersenyum. "Iya, ini aku, Dit. Aku pulang untukmu." Mereka segera berpelukan melepaskan kerinduan yang selama ini mereka tahan. Aira tersenyum kecut. Dia sadar diri siapa dirinya. Aira segera berpamitan undur diri, menahan air matanya yang hampir tumpah. "Kalau begitu saya permisi, Dok."
Aira segera membereskan kotak bekal makannya dan segera meninggalkan tempat itu. Aditya menatap kepergian Aira dengan tatapan iba. "Maafkan aku Aira," ucap Aditya dalam hati. Sementara itu Aira berjalan tergesa-gesa ke kamar mandi dan meluapkan kesedihannya. Ternyata sesakit ini patah hati. Kenapa perasaan cinta itu tertuju pada pria itu, kenapa tidak dengan yang lain? Aku benci dengan diriku sendiri. Aira memukul dadanya sendiri yang terasa sesak. Dasar kamu nggak tahu diri Aira. Memangnya siapa dirimu berani-beraninya menyukai Dokter Aditya? Apa kamu nggak bisa berkaca? Gumamnya. Aira menyoroti wajahnya yang terpantul di cermin toilet. Aira segera menghapus air matanya tatkala ada seseorang yang masuk ke dalam toilet yang tak lain adalah kekasih Dokter Aditya. "Kamu yang tadi di dalam ruangan kekasihku ya?" tanya Talita lembut. "Iya Mbak," jawab Aira singkat. "Boleh bertanya, apa Aditya sering pergi dengan wanita lain selama aku tinggal ke luar negeri?" Aira tersenyum. "Dokter Aditya tidak pernah aneh-aneh Mbak. Dia tipe cowok setia. Hanya orang bodoh yang tega meragukan dan mengkhianati cintanya." Mendengar ucapan gadis di depannya membuat hati Talita mencelos. Agaknya dia merasa tersindir. "Maksud kamu apa?" tanya Talita menaikkan alisnya. "Bukan apa-apa Mbak. Saya sebagai bawahannya merasa tidak ikhlas jika pria seperti Dokter Aditya disakiti hatinya. Dia terlalu baik sama orang. Kalau begitu saya permisi, mari Mbak." Talita merasa kesal dengan ucapan gadis itu. Jangan-jangan dia menyukai Aditya. Tidak bisa dibiarkan. Bisa-bisa aku gagal menjadi menantu keluarga utama. Persiapan pernikahan Arman dan Serena telah selesai. Panti pun dihias sedemikian rupa. Janur kuning serta bunga-bungaan menghiasi pelaminan. Serena memandang wajahnya di pantulan cermin. Kebaya putih gading dengan hijab senada juga sigar yang menghiasi kepalanya menambah keanggunannya. Tiba-tiba Bu Zulaiha masuk dan memeluk putri angkatnya. "Calon suamimu sudah datang Duk." Serena mengangguk membalas pelukan ibu angkatnya. "Maafkan Rena ya Bu." Rena belum bisa membalas kebaikan-kebaikan ibu. Bu Zulaiha tersenyum. "Seorang ibu tidak mengharapkan balas budi nak. Ibu ikhlas merawatmu meski kamu bukan anak kandung ibu." Bu Zulaiha berhenti sejenak. "Ibu rasa tugas ibu sudah selesai menjagamu. Ibu yakin nak Arman mampu membahagiakanmu dan menjagamu dengan baik. Bersiap-siap ya, sebentar lagi ijab kabul akan diucapkan." Terdengar Pak Penghulu mengucapkan kalimat ijab. "Aku nikahkan engkau Armando Hutama bin Abimanyu Hutama dengan Ananda Serena Lestari binti Fulan dengan mas kawin sebuah rumah dan uang tunai 1 miliar rupiah dibayar tunai." Arman mengucapkan janji suci dengan lantang dalam satu tarikan napas. "Saya terima nikah dan kawinnya Serena Lestari binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai." "Bagaimana saksi? Sah," ucap Pak Penghulu. "Sah, sah," jawab para saksi dan para undangan. Serena segera keluar dari kamar dengan digandeng oleh Bu Zulaiha. Arman memasangkan cincin sebagai simbol ikatan cinta mereka, begitupun dengan Serena. Arman mencium kening istrinya lama dan Serena pun membalas dengan mencium punggung tangan suaminya. Hati Arman terasa adem. "Terima kasih sayang mau menerimaku sebagai suamimu. Hari ini kamu cantik sekali. Aku sudah tak sabar." Bisik Arman di telinga istrinya membuat Serena meremang dan tersipu malu. Di sudut ruangan tampak seorang laki-laki tampan hampir meneteskan air mata melihat kebahagiaan mereka. Adrian dan Kasih menyaksikan ijab kabul kakaknya melalui streaming video yang dikirimkan Aditya lewat ponselnya. Adrian turut senang kakaknya menemukan kebahagiaannya yang dulu pernah dirampasnya secara tak sengaja. Hari ini Aira mendapat jatah cuti dan akan dimanfaatkan untuk mencuci seragamnya juga bersih-bersih rumahnya. Tiba-tiba ponselnya berdering. Ternyata padenya yang tinggal di kota menelpon. Dia segera memanggil ibunya. "Bu, ada telepon dari Pade di Solo," teriak Aira.
Ibu Aira yang berada di belakang rumah segera menghampiri putrinya. Ibunya Aira tiba-tiba menangis pilu membuat Aira kebingungan. "Kenapa, Bu?" "Simbah Munduk, Mbah putrimu meninggal karena kecelakaan," katanya korban tabrak lari. "Dan Mbah kakungmu sekarang sedang kritis. Kita harus segera pulang ke Solondok." Ibunya Aira masih menangis pilu tangannya mengguncang bahu putrinya. "Kalau kita semua pulang ke sana bagaimana dengan pekerjaanku dan sekolah Arza, Bu?" ucap Aira bingung. "Ibu akan pulang duluan. Kamu urus kepindahan Arza. Kita harus pindah nduk. Mbah kakungmu pasti tidak ada yang merawat. Ibu anak satu-satunya yang diharapkannya. Di sini kita juga masih mengontrak, tidak ada yang perlu dipertahankan jika kita tetap tinggal di sini. Tapi bagaimana dengan pekerjaanku, Bu? Di sana banyak rumah sakit, kamu bisa beli di sana," titah sang ibu. "Tapi Bu, sudah gak usah membantah. Ibu tidak akan membiarkanmu tinggal di sini sendirian. Bisa-bisa kamu berbuat yang aneh-aneh dengan pacarmu yang bekerja di bank plecit itu. Atau jangan-jangan karena dia kamu enggan ikut Ibu," ucap ibunya siap meradang. "Bu, bukan itu, Bu, tapi iya, Aira akan ikut Ibu setelah mengurus surat resign ke rumah sakit dan mengurus kepindahan Arza," ucap Aira akhirnya menuruti perintah ibunya. Setelah berpikir sejenak, Aira merasakan jika ini adalah jalan yang diberikan Allah padanya agar bisa melupakan cintanya pada Dr. Aditya. Cinta sendirian yang sungguh menyakitkan. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.